Whitby, Inggris, saat ini sebuah kota pesisir. Tapi warisan rohani kota ini berasal dari abad ke-7. Di tahun 656, Abbey didirikan Abbess Hilda dan di tahun 663, musyawarah gereja Whitby diadakan di sini antara gereja Celtic dan pemimpin gereja Katolik. Dan itu bukannya tanpa konfrontasi. Musyawarah ini menetapkan tanggal Paskah yang saat ini dirayakan, dan itu juga membawa pada pendirian gereja Roma di wilayah lain Inggris. Saat itu di wilayah Inggris, gereja Celtic merupakan kepercayaan yang dominan karena pekerjaan misionaris Aidan yang dikirim dari Iona. Mereka percaya Alkitab dan memelihara Sabat, dan mereka tidak mengenal kepausan sebagai pimpinan rohani mereka. Coleman adalah penerus Finan. Finan adalah penerus Aidan yang pertama memulai pekerjaan ini di Inggris. Dan Coleman baru bekerja 3 tahun saat musyawarah Whitby diadakan. Ia terlihat tidak seimbang melawan mereka. Pertama, ia baru bekerja 3 tahun. Kedua, lawannya Wilfrid terlatih baik dalam argumen kepausan. Dan ketiga, permaisuri raja merupakan seorang Katolik. Pertanyaan prinsip mengenai debatnya adalah kapan tanggal Paskah dirayakan. Sekarang Wilfrid sudah meluangkan 4 tahun di Roma, di mana ia terlatih dengan baik, dan ia mau kembali ke Northumbria berketetapan menundukkan gereja Celtic. Ia mau debat terbuka, dan Raja Oswy menyetujui sebuah forum terbuka. Jadi satu pihak ada Coleman, pendeta Skotlandia, dan Abbess Hilda, dan di pihak seberang ada Raja, Pangeran, Ratu, dan Wilfrid. Demikianlah debat dimulai. Coleman dengan cermat menjawab pertanyaan tentang Paskah, tetapi Wilfrid membawa debat itu pada otoritas Petrus, dan akhirnya berhasil meyakinkan raja atas argumennya. Raja dan orang-orang memutuskan mengikuti kebesaran palsu Paskah kepausan. Demikian menyelaraskan gereja Inggris dengan kepausan. Sebuah pergeseran dari akar aslinya. Coleman kemudian pulang ke Iona. Lalu abad ke-8 masuk Inggris 4 abad. Setelahnya Viking Denmark masuk Inggris, membawa bersamanya gelombang kekafiran. Gereja Celtic tetap kokoh di Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Bahkan di Inggris pengikut kebenaran terus ada selama berabad-abad. Benih yang ditabur oleh Aidan, Finan, dan Coleman berlanjut. Jadi saat John Wycliffe mulai kebangunannya berabad setelahnya, para pengikutnya diajar oleh beberapa dari mereka yang memelihara generasi ke generasi doktrin Aidan. Satu hal yang kita pelajari dari musyawarah Whitby adalah meski pekerjaan Tuhan tampaknya kalah, kita harus ingat kita hidup dalam sebuah pertikaian sengit di mana ada sebuah pertempuran antara kebenaran dan kejahatan. Dan seperti kata-kata dalam lagu Once to Every Man and Nation, meski pekerjaan kejahatan menang, tetap kebenaran itu kuat. Terkadang dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, meski pekerjaan Tuhan menerima pukulan, meski pekerjaan Tuhan mendapat penderitaan, tetap kita perlu ingat kita hidup dalam sebuah pertikaian besar. Ada peperangan kebenaran dan kejahatan, antara benar dan salah, antara Tuhan dan setan. Kalau kita tinggal dalam Kristus, kita selaraskan diri dengan Tuhan, kita dapat memastikan berakhir di pihak pemenang. Meski di jalan terkadang tampak ada kekalahan.